Hari ini kita akan belajar hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ini Rasul Paulus tulis kepada Timotius, dia bilang, anakku, jadilah kamu kuat. Oleh apa? Oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus nggak bilang, anakku Timotius, jadi kamu kuat karena kamu pintar. Jadi kamu kuat karena kamu masih muda. Jadi kamu kuat karena kamu kaya. Jadi kamu kuat karena hebat kamu, wibawa. Enggak. Tapi Rasul Paulus bilang, jadi kuat oleh kasih karunia. Jadi oleh kasih karunialah kita bisa kuat. Amin. Bukan hanya kuat. Kasih karunia itu juga di dalam 2 Petrus 3 ayat 18 kita sama-sama baca, tapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Setelah kita kuat, gak cukup hanya kuat, tapi kita harus bertumbuh dalam kasih karunia. Ada satu lagi, selain jadi kuat, selain bertumbuh, yang terakhir, ini dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 33. Ini diceritakan bagaimana waktu itu gereja mula-mula pada saat tertekan, sulit untuk memberitakan firman Tuhan. Tapi lihatlah ini, dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua apa? Hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ini yang ketiga. Jadi kuat, bertumbuh, dan hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Saudara mau hidup dalam kasih anugerah yang melimpah-limpah? Amin. Saya juga rindu, saya selalu berdoa, Tuhan, biarlah saya bisa menikmati kasih karunia Tuhan. Bukan hanya kuat, bukan hanya bertumbuh, tapi saya mau berlimpah-limpah dengan kasih karunia. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih kasih karunia? Kira-kira menurut Bapak Ibu apa kasih karunia? Ada orang bilang gini, kasih karunia itu adalah gini. Dia bilang, brother, ini zamannya zaman anugerah. Jadi kalau kita berbuat dosa, gak apa-apa. Tuhan itu mengampuni kita. Wah. Jadi dia menyebut kasih karunia itu adalah dispensasi untuk berbuat dosa. Bebas berbuat dosa, gak apa-apa, diampuni Tuhan. Itu salah. Itu bukan kasih karunia namanya, itu pengampunan. Tapi kasih karunia itu adalah ini, suatu kelayakan untuk menerima sesuatu yang sebenarnya tidak layak untuk kita terima. Jadi ada sesuatu yang sebenarnya gak layak kita terima, kita bisa terima. Itulah kasih karunia. Kita layak gak diselamatkan? Coba lihat wajah kiri kanannya, pantas gak orang itu diselamatkan? Kalau kita tanya Tuhan, Tuhan apa kira-kira sebabnya maka kamu selamatkan kami? Apa alasanmu? Kalau Tuhan bisa ngomong secara manusia, dia bilang gak ada alasanku. Kalau kulihat hidup itu gak pantas kamu diselamatkan. Tapi Yesus mau selamatkan kita. Sesuatu yang sebenarnya gak layak kita terima, kita terima. Nah, yang kedua pengertiannya, kasih karunia itu adalah kemampuan yang Allah berikan kepada kita agar kita apa? Bisa melakukan semua kehendak Tuhan. Lah bagi ukur, tapi ngasup, sanggup kita mengatasinya. Pertanyaan saya, berat gak untuk melakukan kehendak Tuhan? Gampang gak? Gak gampang, makanya kita butuh kasih karunia. Firman Tuhan ini, gampang gak melakukan semua yang dilakukan, yang difirmankan firman Tuhan? Enggak. Firman Tuhan bilang, kalau ditampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu. Gampang gak itu? Enggak. Kalau ditampar pipi kananmu, kasih tangan kirimu, gampang. Karena gak gampang, maka kita butuh kasih karunia. Kira-kira kalau ada orang salah sama kita, dia udah jelas-jelas berbuat salah sama kita, gampang gak mengampuni 70 kali 7 kali kata Tuhan? Gampang gak? Enggak.
Kalau nggak ada kasih karunia, nggak bisa. Tapi pernah nggak Bapak Ibu orang buat salah sama Bapak Ibu bisa ngampunin dia? Pernah, karena kasih karunia.